Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika SMK di SMKS 18 Al-Yasir Bengkulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran online kali ini, kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Pengertian bentuk akar merupakan akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Secara umum, akar pangkat N dari A pangkat M ditulis akar A pangkat M depannya N dengan A bilangan real, A lebih dari sama dengan 0, dan M dan N bilangan bulat positif di mana N lebih dari sama dengan 2 dan N disebut indeks akar. Nah, jadi untuk bentuk akar ini penulisannya seperti itu ya. A pangkat M, di luarnya N. A itu adalah bilangan real yang nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian M dengan N-nya itu harus bilangan bulat positif. Dan nilai N atau nilai indeks akarnya itu harus lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi N atau indeks akarnya itu harus lebih dari sama dengan 2. Dan biasanya kalau N-nya 2 tidak ditulis ya. Jadi kalau N-nya 2 itu, indeks akar N-nya 2 itu biasanya tidak ditulis. Kemudian pengertian bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional terdiri atas bilangan bulat, bilangan pecahan murni, dan bilangan pecahan desimal. Nah, jadi itu pengertian bilangan rasional. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dan biasanya banyak angka desimalnya tak berhingga dan tak berpola. Selanjutnya sebagai contoh untuk bentuk akar, di sini ada akar 2. Akar 2 itu sama dengan kalau kita cari dengan menggunakan kalkulator, hasilnya 1,414213. Nah, ini merupakan bentuk akar karena merupakan bilangan irasional ya, berbentuk desimal dan tak terhingga ya. Kemudian ada lagi akar 8, kalau kita cari pakai kalkulator itu hasilnya 2,828427, juga merupakan bentuk akar karena merupakan bilangan irasional. Kemudian ada lagi akar 25, itu akar 25 itu kan 5. Nah, dan bukan bilangan irasional sehingga bukan bentuk akar ya. Kemudian ada lagi akar pangkat 3, 8, itu sama dengan 2 ya. Dan 2 juga bukan bilangan irasional atau bukan bentuk akar. Nah, jadi seperti itu ya, membedakan yang mana bentuk akar, yang mana yang bukan. Jadi bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Jadi dari contoh-contoh tadi sudah paham ya, yang mana yang merupakan bentuk akar, yang mana yang bukan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat operasi bentuk akar. Nah, misalkan ada akar A pangkat N, kemudian indeks akarnya itu N, sama ya berarti, maka sama dengan A. Dengan A bilangan rasional positif dan N harus lebih besar atau sama dengan 2. Ya. Jadi untuk sifat operasi bentuk akar yang seperti ini, nah, misalkan contohnya ya. Akar 27 dengan indeks akar 3. Maka kita buat 27 itu 3 pangkat 3 sehingga berdasarkan sifat operasi bentuk akar di atas maka hasilnya sama dengan 3 ya. Kemudian untuk akar 64 dengan indeks akarnya 6, maka sama dengan akar 2 pangkat 6. Karena 64 itu 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Hasilnya 64. Sehingga berdasarkan sifat di atas, maka hasil sama dengan 2.
Begitupun juga dengan X pangkat 3 dengan indeks akar 3. Maka hasilnya sama dengan X. Ya. Untuk sifat selanjutnya. A akar C dengan indeks akar N ditambah B akar C dengan indeks akar N. Jadi akarnya sama ya. Maka bilangan yang di depannya bisa kita jumlahkan ya. Menjadi A tambah B akar C dengan indeks akar N untuk A, B bilangan real, C bilangan rasional positif, dan N lebih dari sama dengan 2. Ya, jadi akarnya sama. Jadi bilangan di depannya boleh kita tambahkan. Nah, contohnya sederhanakanlah bentuk 2 akar 108 ditambah 5 akar 12 ditambah 4 akar 3. Jadi kita minta menyederhanakan bentuk itu ya. Jadi untuk penyelesaiannya di sini, untuk penyelesaian dari soal ini, yaitu bentuk akarnya ini dilihat dulu. Apakah sudah sederhana atau belum? Nah, kalau belum, kita sederhanakan dulu ya dengan yang sudah diajarkan tadi, sehingga 2 akar 108 itu menjadi 2 akar. Nah, 108 ini berapa kali berapa? Oh, bisa ya, 54 kali 2 ya. Tetapi 54 tidak bisa diakarkan, 2 juga tidak bisa diakarkan, sehingga ini tidak bisa kita gunakan dan kita harus cari alternatif lain. 108 itu berapa kali berapa? Oh, ternyata bisa 36 kali 3. Itu juga 108. Nah, bisa kita lihat 36 bisa tidak kita akarkan? Oh, ternyata bisa. Hasilnya akar dari 36 itu 6 ya. Ditambah 5 akar 12 itu bisa kita buat 6 kali 2. Tetapi 6 tidak ada akarnya. Apalagi 2. Sehingga kita cari alternatif lain. 12 itu berapa kali berapa lagi? Oh, ternyata bisa 4 kali 3. Ya. Karena akar 4 itu ada. Berapa akar 4? Itu 2. Ya. Kemudian ditambah 4 akar 3, itu bentuknya sudah sederhana. Sehingga kita olah menjadi 2 dikali akar 36 itu 6 keluar dari akar ya. 3-nya tetap di dalam akar. Tambah 5 dikali akar 4 itu 2, 3-nya tetap di dalam akar. Tambah 4 akar 3. Kemudian kita kalikan menjadi 12 akar 3. Ditambah 10 akar 3, ditambah 4 akar 3. Nah, sama-sama semuanya akar 3. Sehingga apa? Sehingga bilangan yang di depan akar itu bisa kita jumlahkan mengikuti sifat yang di atas. Menjadi 12 ditambah 10 ditambah 4 akar 3. Dan kita jumlahkan menjadi 26 akar 3. Untuk sifat selanjutnya hampir sama dengan yang tadi ya, tetapi di sini adalah pengurangan. Akarnya sama, tetapi bilangan yang di depannya itu dikurang, sehingga menjadi A kurang B akar C dengan indeks akar N. Ya. Untuk A, B bilangan real, C bilangan rasional positif, dan N lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk contoh, sederhanakanlah bentuk dari soal berikut ya. Bisa diperhatikan di sini. Tujuh akar 8 dikurang 7
dikurang akar 72 dikurang 2 akar 2. Nah, kita diminta menyederhanakan bentuk ini ya. Sama seperti tadi, untuk penyelesaiannya yang kita lihat itu adalah bilangan yang di dalam akar. Sudah sederhana atau belum? Nah, untuk akar 8 itu belum sederhana, sehingga kita buat menjadi 7 akar 4 kali 2 dikurang akar 72, misalkan 9 dikali 8 ya, bisa kita buat 9 dikali 8. Tetapi ini belum sederhana karena 9 ini dan 8 ini adalah angka yang masih bisa difaktorkan, sehingga kita cari alternatif lain. 72 ini ternyata adalah 36 kali 2, itu juga hasilnya 72 dikurang 2 akar 2, itu sudah sederhana ya. Kemudian kita olah 7 akar 4 itu kita keluarkan menjadi 2 akar 2 dikurang akar 36 itu 6 akar 2 dikurang 2 akar 2, sehingga 7 kali 2 itu 14 akar 2 kurang 6 akar 2 dikurang 2 akar 2. Semuanya sama akarnya, akar 2. Sehingga melalui sifat yang di atas bisa kita kelompokkan menjadi 14 dikurang 6 dikurang 2 akar 2. Sehingga kita olah 14 kurang 6 kurang 2 itu hasilnya 6 akar 2 ya. Nah, jadi hampir sama dengan sifat yang tadi, tetapi yang ini adalah pengurangan. Untuk sifat selanjutnya, A akar C dengan indeks N dikali B akar D dengan indeks N. Akarnya berbeda ya, kemudian bilangan yang di depannya juga berbeda. Ya, maka sama dengan semuanya dikalikan. A dikalikan dengan B, akarnya juga dikalikan. Untuk A, B bilangan real, C, D bilangan rasional positif, dan N lebih dari sama dengan 2. Nah, contohnya yang seperti ini, sederhanakan bentuk. Untuk yang nomor 1 ya, 2 akar 2, buka kurung, dikali 3 akar 5, ditambah akar 7. Nah, ini perkalian ya. Akarnya berbeda. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini kita kalikan satu-satu ke dalam. Jadi 2 dikalikan dengan 3. Kemudian akarnya juga berbeda. Jadi akarnya juga dikalikan. 2 dikali 5. Kemudian satunya lagi ya. Kalikan ke semua yang ada di dalam kurung. Kalau tadi dikalikan 3 akar 5, sekarang 2 akar 2 dikalikan dengan akar 7. Nah, angka di depan akar 7 itu kan tidak ada. Tidak ada, tetapi itu biasanya 1 ya. Jadi kalau 1 itu tidak ditulis, sehingga 2 kali 1 akarnya juga dikali akar 2 dikali 7, sehingga 6 akar 10 ditambah 2 akar 14, dan itulah hasilnya. Dan tidak bisa disederhanakan lagi karena itu adalah yang paling sederhana. Dan di situ akarnya berbeda, jadi tidak bisa dijumlahkan. Misalkan 6 meja ditambah 2 kursi, tentunya tidak bisa dijumlahkan karena akarnya berbeda. Kemudian untuk nomor 2, contoh nomor 2 ya, akar 5 ditambah akar 3 tutup kurung, kemudian dikali buka kurung lagi, akar 5 dikurang akar 3. Sama seperti tadi ya, kita kalikan satu-satu. Yang pertama, kita kalikan akar 5 dengan kurung yang sebelahnya. Kalikan akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25 ya. Kemudian akar 5 dikali min akar 3, sehingga hasilnya min akar 15 ya, karena plus kali min ya.
Kemudian akar 3 plus akar 3 dikali akar 5. Berarti plus juga akar 5, akar 15 ya, akar 3 kali akar 5 itu kan akar 15. Kemudian plus kali min itu min. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9, sehingga bisa kita hitung akar 25 itu 5. Yang di tengah-tengah itu habis ya, karena dia sama, 1 plus 1 min, sehingga tersisa akar 25 itu 5 dikurang akar 9 itu 3. 5 dikurang 3 itu sama dengan 2 ya. Nah, coba kalian perhatikan nomor 2 ini. Soalnya sama, cuman hanya berbeda tandanya saja. Tandanya yang satu plus, yang satu min. Yang bilangan akarnya sama, di depannya akar 5, di belakangnya akar 3. Coba bisa diperhatikan ya. Dari soal nomor 2 ini, ternyata kita bisa menarik sifat-sifat bilangan bentuk akar dengan mudah. Tentunya memudahkan kita untuk mencarinya ya, atau menghitung nilainya. Nah, bagaimana caranya? Nah, bisa diperhatikan untuk bilangan perkalian yang angkanya sama tetapi tandanya yang berbeda, itu bisa kita buat sifat seperti contoh nomor 2 itu ya, menjadi akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B, maka hasilnya sama dengan A dikurang B. Kemudian bisa dikembangkan sifat yang lain, yaitu A ditambah B dikali A dikurang B, maka hasilnya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi untuk soal ini, kalau misalkan kalian perhatikan menemukan bentuk soal seperti ini, maka langsung gunakan saja sifatnya, karena itu lebih memudahkan dan pengerjaannya bisa lebih cepat. Untuk sifat selanjutnya, A akar C dibagi B akar D dengan indeks akar sama-sama N ya. Jadi indeksnya harus sama, maka bisa dirubah menjadi A per B akar C per D dengan indeks N. Untuk A, B bilangan real, C, D bilangan rasional positif, dan N lebih dari sama dengan 2. Kalau tadi perkalian, nah kalau yang ini pembagian ya, dengan akar yang berbeda. Nah, contohnya, sederhanakanlah bentuk 5 akar 72 dikurang 3 akar 24 dibagi 2 akar 6. Nah, kita diminta menyederhanakan contoh soal ini ya. Jadi untuk penyelesaiannya berdasarkan sifat pecahan ya, kita pisah antara pembilang dan penyebutnya menjadi 5 akar 72 dibagi 2 per 2 akar 6. Nah, jadi kita pisah penyebutnya, dikurang 3 akar 24 dibagi 2 akar 6. Nah, berdasarkan sifat di atas kita olah ya, kita pisahkan sehingga menjadi 5 per 2 akar 72 per 6. Sorry, salah ya, itu bukan 76 ya, tapi 72 per 6 dikurang 3 per 2 akar 24 per 6. Nah, sehingga 5 per 2 nya tetap kita bagi, 72 dibagi 6 itu akar 12 ya. Nah, dikurang 3 per 2
Akar 24 bagi 6 itu 4. Nah, kemudian kita olah. Yang mana akarnya tadi yang masih belum sederhana, kita sederhanakan dulu. Ya, sehingga menjadi 5/2 akar 4 dikali 3 dikurang 3/2 akar 4 itu 2 ya, sehingga sama dengan 5/2 akar 4 itu kita keluarkan menjadi 2, tinggallah di dalam akarnya itu akar 3 dikurang itu 3/2 dikali 2 itu bisa dicoret ya, sehingga 3, 2-nya juga dicoret, 5/2 kali 2, sehingga diperoleh hasilnya 5 akar 3 dikurang 3. Jadi itulah hasil dari contoh untuk sifat operasi bentuk akar yang ini ya. Selanjutnya, kerjakan latihan soal berikut, itu sudah ada jawabannya ya. Nah, jadi kalian buat jalannya bagaimana sehingga mendapatkan jawabannya yang benar yang sudah Ibu cantumkan di layar ya. Kemudian semua materi yang ada di dalam video ini beserta latihan dan jawaban kalian fotokan dan upload ke dalam classroom kelas kalian. Jadi demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.